Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rosa Putri dengan NIM 18110505123 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Ingin mempresentasikan mengenai review jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah review jurnal internasional 6B. Berikut hasil review jurnal yang saya sudah buat. Artikel dengan judul Pengaruh Model Koap Mandiri Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah ditinjau dari gaya belajar siswa. Berasal dari jurnal Aksioma, jurnal Program Pendidikan Matematika nomor 3 volume 7 dengan penulisnya Henry, Syamsurizal, dan Syaiful pada tahun 2018. Teori-teori penting pada penelitian ini itu seperti di sini sudah diketahui, penerapan model pembelajaran koap dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika agar lebih baik. Langkah-langkahnya itu menurut Slavin, yang pertama itu diskusi kelas yang terpusat pada siswa, seleksi dan pembentukan kelompok, seleksi topik kelompok, seleksi topik kecil, persiapan topik kecil, presentasi kelompok kecil, persiapan presentasi kelompok, dan yang terakhir evaluasi. Tujuan dari penelitian ini tuh ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe koap mandiri dan gaya belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pendekatan model pembelajaran kooperatif tipe koap mandiri terhadap kemampuan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah. Dan terakhir, interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe koap mandiri dan gaya belajar dalam mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah. Lalu, metodologi pada penelitian ini tuh berupa eksperimen semu dengan pendekatan kuantitatif. Ukuran sampel dan populasi pada penelitian ini tuh subjeknya siswa kelas 10 IPS 3 dan kelas 10 IPS 4. Lalu, sebelum melakukan analis data, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas terhadap populasi dan uji homogenitas terhadap variabel penelitian. Teknik analisis data dalam pengujian hipotesis menggunakan two-way ANOVA dilanjutkan dengan uji Turki. Hasil dan temuan pada penelitian ini ada 4 hipotesis. Pada hipotesis yang pertama itu, nilai probabilitas tersebut kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Yaitu, jadi terdapat pengaruh kemandirian pada model pembelajaran dan gaya belajar siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang hipotesis kedua, nilai probabilitas tersebut kurang dari 0,05 maka HO juga ditolak. Jadi, terdapat pengaruh kemandirian model pembelajaran koap terhadap pemecahan masalah matematika. Lalu, di hipotesis yang ketiga itu, nilai probabilitas tersebut kurang dari 0,05 maka HO pun juga ditolak. Jadi, terdapat juga pengaruh gaya belajar siswa terhadap pemecahan masalah matematika. Dan yang terakhir, hipotesis 4 itu nilai probabilitas size-nya itu lebih besar dari nilai alfa, maka terdapat interaksi antara model pembelajaran koap dan gaya belajar siswa dalam mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika. Indikator instrumen pada penelitian ini itu menurut NCTM ada beberapa indikator kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang pertama itu mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang dinyatakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Yang kedua, merumuskan masalah matematik atau menyusun model matematika. Yang ketiga, menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah sejenis dan masalah baru dalam atau luar matematika. Yang keempat, menjelaskan atau menginterpretasi hasil sesuai permasalahan asal. Dan yang terakhir, menggunakan matematika secara bermakna. Lalu, saran dan komentar pembaca atas artikel itu diharapkan model pembelajaran kooperatif tipe koap mandiri ini dapat menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, terutama dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Kesimpulan dari penelitian ini itu
ada 4. Yang pertama itu terdapat pengaruh melalui pembelajaran kooperatif tipe koop mandiri dan gaya belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 10 di SMA. Yang kedua, terdapat juga pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe koop mandiri terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 10 di SMAN. Yang ketiga, terdapat pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 10 SMAN. Dan yang terakhir, terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe koop dan gaya belajar dalam mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah trigonometri siswa kelas 10 di SMAN. Riset gap pada penelitian ini tuh bagi penelitian lain yang berminat untuk meneliti lebih dalam, telaah dalam penelitian ini disarankan dapat mengambil sampel yang lebih banyak lagi dan mengambil lebih banyak lagi variabel lain agar lebih bervariasi. Lalu, artikel yang kedua itu dengan judul Pengaruh penerapan pendekatan kontekstual terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang berasal dari jurnal Aksioma, Program Studi Pendidikan Matematika nomor 1 volume 7 dengan penulis Ratri Isharyadi tahun 2018. Teori-teori penting pada penelitian ini itu NCTM menyatakan bahwa indikator bagi siswa pra-TK sampai tingkat 12 dikatakan memiliki kemampuan pemecahan masalah apabila mampu yang pertama, menerapkan dan beradaptasi dengan berbagai strategi yang tepat untuk memecahkan masalah. Yang kedua, membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah. Yang ketiga, memecahkan masalah yang timbul dalam matematika dan dalam konteks lain. Dan yang terakhir, memantau dan merefleksikan proses pemecahan masalah matematika. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui dan untuk menguji pengaruh penerapan pendekatan kontekstual terhadap peningkatan kompetensi pemecahan masalah matematis siswa. Metode yang digunakan yaitu berupa kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 di SMPN 3 Lembang, Jawa Barat. Sampel penelitian ini ditentukan berdasarkan purpose size sampling. Sebagai kelas eksperimen itu kelas 85, kelas kontrol itu kelas 83, dengan jumlah siswa pada masing-masing kelas adalah 40. Teknik analisis data menggunakan uji T2 sampel yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan homogenitas. Data yang dianalisis yaitu data n-gen atau peningkatan. Selanjutnya dilakukan perhitungan effect size. Effect size itu dihitung untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendekatan kontekstual terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis. Hasil dan temuan pada penelitian ini itu pengaruh efek size yang diberikan pendekatan kontekstual dan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Dari hasil perhitungannya, pendekatan kontekstual itu mempunyai nilai 0,70. Nilai tersebut itu menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual memberikan pengaruh sebesar 70% terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Lalu, pendekatan saintifik itu memperoleh nilai 0,53 yang dimana memberikan pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah sebesar 53%. Pengaruh yang diberikan pendekatan kontekstual lebih besar dibandingkan dengan pengaruh yang diberikan pendekatan saintifik. Selisih pengaruh antara keduanya itu adalah 17%. Indikator pada penelitian di artikel kedua ini, Sumarmo mengemukakan beberapa indikator kemampuan pemecahan masalah. Ada 5. Yang pertama itu mengidentifikasi kecukupan unsur untuk menyelesaikan masalah, membuat model matematika dari suatu situasi atau masalah sehari-hari, dan menyelesaikannya. Yang ketiga, memilih dan menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah matematika atau di luar matematika. Yang keempat, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan, serta memeriksa kebenaran hasil atau jawaban. Dan yang terakhir, menerapkan matematika bermakna. Saran pembaca bagi penelitian ini itu diharapkan pengajaran matematika dengan pendekatan kontekstual dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Kesimpulannya dari penelitian di artikel kedua ini itu diperoleh setelah melakukan analisis dan pembahasan terdapat masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa
yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan kontekstual itu lebih baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dengan besar pengaruh yang diberikan pendekatan kontekstual itu sebesar 70% lebih tinggi dibanding pengaruh yang diberikan pembelajaran saintifik, yaitu 53%. Riset gap pada penelitian ini itu bagi peneliti lain guna untuk melanjutkan penelitian ini untuk meneliti kemampuan memecahkan masalah matematika siswa yang lebih tinggi dan memperhatikan kekurangan dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Lalu di artikel yang ketiga itu ada judul pengaruh model pembelajaran berbasis penemuan dan lingkungan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika melalui meta-analisis, yang berasal dari jurnal Axioma, Program Studi Pendidikan Matematika nomor 1, volume 9. Dengan penulis Aryo Andri Nugroho, Ida Dwi Jayanti, dan Prasetyo Yuda Atmoko pada tahun 2020. Teori-teori penting pada penelitian ini itu berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dalam mempelajari matematika adalah kemampuan pemecahan masalah. Seperti yang dilihat, menurut Sembiring itu, melalui meta-analisis itu, pada pemecahan masalah itu mengalami peningkatan yang ditandai dari peningkatan hasil belajar siswa dengan pemilihan modul pembelajaran yang tepat. Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran berbasis penemuan dan model pembelajaran berbasis lingkungan terhadap kemampuan memecahkan masalah matematika selama 4 tahun terakhir di area Jawa Tengah. Jenis penelitian ini itu penelitian survei yang bersifat deskriptif. Penelitian ini itu dilaksanakan di perguruan tinggi yang terletak di area Jawa Tengah. Teknik analisis data dalam penelitian ini itu menggunakan metode meta-analisis, yaitu menghitung nilai effect size pada setiap penelitian per tahunnya. Hasil temuan pada penelitian ini itu menunjukkan model pembelajaran berbasis penemuan, yaitu nilai effect size pada tahun 2016 itu sebesar 0,941, 2017 0,777, 2018 0,712, 2019 0,618. Sedangkan pada model pembelajaran berbasis lingkungan, yaitu nilai effect size pada tahun 2016 itu 1,177, 2017 1,866, 2018 1,070, 2019 0,866. Selama tahun 2016 sampai 2019 itu rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menggunakan model pembelajaran berbasis lingkungan itu lebih baik daripada menggunakan yang berbasis penemuan. Itu ditunjukkan itu dari rata-rata effect size model pembelajaran berbasis penemuan sebesar 0,762 dan model pembelajaran berbasis lingkungan itu sebesar 1,245. Jadi lebih efektifnya itu di model pembelajaran berbasis indikator pada artikel ketiga ini itu aspek kemampuan pemecahan masalah menurut Nugroho berdasarkan polia itu memahami masalah yang meliputi kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan, membuat rencana pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Saran pembaca pada artikel tersebut di artikel 3 ini itu agar lebih jelas dalam pengambilan sampelnya. Kesimpulannya itu, pengaruh model pembelajaran berbasis penemuan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika cenderung menurun setiap tahunnya, sedangkan pengaruh model berbasis lingkungan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika cenderung tidak stabil setiap tahunnya. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika dengan menggunakan model pembelajaran berbasis lingkungan cenderung lebih baik hasilnya dibandingkan rata-rata dengan menggunakan model pembelajaran berbasis penemuan. Selain itu, faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan model pembelajaran berbasis penemuan itu dan model pembelajaran berbasis lingkungan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika cenderung disebabkan oleh bantuan media dalam pelaksanaan pembelajarannya. Riset gap pada penelitian ini itu bagi peneliti yang berminat lebih mendalami telaah dalam penelitian ini disarankan dapat mengambil sampel yang jelas dan ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, pada artikel yang keempat dengan judul Peningkatan Kemampuan Siswa SMA dalam Memecahkan
masalah matematika menggunakan pembelajaran metakognitif berbasis keterampilan lembut yang berasal dari Journal on Mathematics Education nomor 2 volume 4 dengan penulis Atma Murni, Joshua Sabandar, Yahya S. Kusuma, dan Bana Guerbana Karta Samita pada tahun 2013. Teori-teori penting pada penelitian ini itu Charles dan kawan-kawan menyatakan bahwa tujuan melatih kemampuan pemecahan masalah matematis adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir, mengembangkan kemampuan memilih dan menggunakan strategi pemecahan masalah, mengembangkan sikap, kepercayaan diri dalam memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi ide-ide mereka sendiri untuk memecahkan masalah. Jika dikaitkan dengan metakognisi yang memiliki peran penting dalam merancang, memantau, dan mengevaluasi proses kognitif siswa dalam belajar dan berpikir, sehingga tujuan tersebut memiliki korelasi dengan metakognisi. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang mendapat pembelajaran metakognitif berbasis soft skill dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Jenis penelitian ini itu bersifat kuasi eksperimental dengan pre-test, post-test, control group. Populasi pada penelitian ini itu siswa di kota Pekanbaru, khususnya SMP, sampel terdiri dari 135 siswa, 68 siswa dari sekolah tingkat atas, 67 siswa dari sekolah tingkat menengah. Analisis data menggunakan uji T dan ANOVA 2 jalur. Ini hasil penelitian itu menunjukkan ada 5 hasil penemuan. Yang pertama, terdapat perbedaan yang signifikan MPSA antara siswa yang mendapat pendekatan SSML dengan siswa yang mendapatkan pendekatan CL. Secara signifikan, peningkatan MPSA siswa yang mendapat pendekatan SSML lebih tinggi dibandingkan yang mendapatkan pendekatan CL. Yang kedua, di sekolah tingkat tinggi, ada perbedaan peningkatan MPSA yang signifikan antara siswa yang mendapat pendekatan SSML dengan siswa yang mendapat pendekatan CL. Yang ketiga, di sekolah menengah, secara signifikan juga terdapat perbedaan peningkatan MPSA antara siswa yang mendapat pendekatan SSML dengan siswa yang mendapat pendekatan CL. Yang keempat, pada MPK tinggi dan rendah tidak terdapat perbedaan peningkatan MPSA siswa yang signifikan antara kedua pendekatan pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, pada MPK tengah terdapat perbedaan peningkatan MPSA yang signifikan antara siswa yang mendapat pendekatan SSML dengan siswa yang mendapat pendekatan CL. Indikator pada artikel 4 ini itu tidak dijelaskan dengan jelas. Saran pembaca bagi artikel 4 ini itu prestasi siswa yang paling rendah dalam pemecahan masalah adalah dalam melihat kembali aspek hasil pemecahan masalah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan siswa dalam menyusun dan melaksanakan suatu rencana. Oleh karena itu, siswa harus selalu dilatih untuk menentukan setiap aspek pemecahan masalah dengan tepat. Kesimpulan dari artikel 4 ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan peningkatan MPSA siswa dengan pendekatan SSML secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Yang kedua, tidak ada interaksi antara pendekatan pembelajaran SSML dan CL dengan tingkat sekolah tinggi dan menengah terhadap peningkatan MPSA. Yang terakhir, tidak terdapat interaksi secara pendekatan pembelajaran SSML dan CL dengan MPK atas, tengah, dan bawah terhadap peningkatan MPSA. Riset gap pada penelitian ini adalah sampel diambil secara menggunakan teknik sama, itu peningkatan kemampuan representasi berpikir visual sekolah menengah pertama dalam pemecahan masalah matematika dengan CTL yang berasal dari Journal on Mathematics Education nomor 1 volume 4
dengan penulis Edi Surya, Joshua Sabandar, Yaya S. Kusuma, dan Darhim pada tahun 2013. Teori-teori penting pada penelitian ini itu modul MICE mengatakan ada 10 alasan mengapa berpikir visual itu penting dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Ada 10 alasan mengapa berpikir visual itu penting. Ya, di sini ada berpikir visual membantu memahami masalah yang kompleks dengan lebih mudah. Visualisasi masalah yang kompleks menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi dan kepada orang lain untuk menyelesaikannya. Berpikir visual membantu orang berkomunikasi lintas budaya dan bahasa. Berpikir visual membuat komunikasi dari sisi emosional menjadi lebih baik. Visualisasi membantu memfasilitasi penyelesaian masalah non-linear. Visualisasi masalah memungkinkan orang untuk berpikir bersama dengan ide satu sama lain. Pemetaan visual masalah dapat membantu untuk melihat celah solusi yang dapat ditemukan. Visualisasi membantu orang untuk menghafal, membuat ide menjadi konkret, dan dengan demikian menciptakan hasil yang lebih akurat pada akhirnya. Pemikiran visual dapat memberi Anda gambaran umum yang diperlukan untuk belajar dari kesalahan Anda. Dan yang terakhir, visualisasi berfungsi sebagai motivasi besar untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari penelitian ini tuh upaya untuk meningkatkan kemampuan representasi visual berpikir siswa SMP ditinjau dari kategori keterampilan awal matematika siswa, tinggi, sedang, dan rendah. Metodologi penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kontekstual kuasi eksperimental. Rancangan penelitian eksperimen ini menggunakan analisis faktorial 2x3, pendekatan pembelajaran kontekstual 2, CTL, dan pembelajaran konvensional KV, dan 3 kelompok pengetahuan dasar matematika tinggi, sedang, dan rendah. Sampel penelitian ini siswa di 2 SMP di Medan dan terdiri dari 4 kelas 2 dan kelas 2 kontrol. Sampel berjumlah 169 siswa, terdiri dari 32 siswa SPK pengetahuan siswa tinggi dan siswa 104 pengetahuan awal dan 33 siswa pengetahuan awal siswa rendah. Teknik analisis datanya itu subjeknya itu dipilih dengan memilih 2 kelompok kelas di masing-masing sekolah. Kelompok eksperimen diberi perlakuan pembelajaran kontekstual X dan kelompok kontrol dengan pembelajaran normal konvensional. Sebelum dimulai kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan pretest representasi kemampuan visual thinking atau RVT. Kemudian pada akhir rangkaian kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan protest. Penelitian ini termasuk desain kelompok kontrol pretest post-test. Hasil temuan dari penelitian ini itu bahwa interaksi pendekatan pembelajaran dan SPK dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan bahwa ada interaksi antara pendekatan pembelajaran PCTL, PKV, dan siswa. Kelompok SPK tinggi, sedang, rendah dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa daripada menguji hipotesis dilakukan terlebih dahulu uji homogenitas varians menggunakan uji Levens. Hasil nilai probabilitasnya itu sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga keputusan diterima. HO-nya berarti diterima. Berarti data peningkatan varian KB siswa pada interaksi antara pendekatan pengajaran dan SPK tidak homogen. Indikator pada artikel 5 ini itu yang diukur pada representasi visual kemampuan berpikir siswa meliputi 6 aspek. Yang pertama, kemampuan menyajikan masalah dalam bentuk visual, diagram, gambar, tabel, dan pola. Mampu menyajikan masalah dalam bentuk matematika, persamaan, ekspresi matematika, atau model matematika. Yang ketiga, mampu menceritakan kembali masalah secara sistematis atau kesimpulan jawaban. Yang keempat, mampu merencanakan, melaksanakan strategi pemecahan masalah. Yang kelima, mampu mengecek jawaban pemecahan masalah. Dan yang terakhir, kemampuan untuk menggambarkan masalah dan solusi daripada menghitung. Saran pembaca pada artikel ini yaitu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan representasi berpikir visual di sekolah dalam menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan CTL. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa PCTL dapat meningkatkan kemampuan RVT pengetahuan awal siswa pada ketiga tingkat kelompok, tinggi, sedang, dan rendah.
Kemampuan RPT siswa di ketiga kelompok secara signifikan meningkatkan SPK. Perbedaan SPK tinggi, sedang, dan rendah menunjukkan peningkatan kemampuan RPT siswa yang mendapatkan perlakuan PCTL. Sedangkan siswa yang diberi perlakuan pembelajaran konvensional berbeda nyata secara statistik. Peningkatan kemampuan RPT siswa pada SPK menengah dan rendah yang diberi perlakuan PCTL lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diberi perlakuan pembelajaran konvensional. Adanya interaksi antara pendekatan pengajaran dan keterampilan matematika dasar siswa, tinggi, sedang, dan rendah untuk meningkatkan kemampuan RPT siswa. Riset gap pada penelitian ini itu, siswa pada indikator kebaruan masih belum memenuhi indikator kemampuan pemecahan masalah, bahkan siswa pada tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis masih belum maksimal. Terakhir, artikel 6 dengan judul Pembelajaran Kontekstual dengan Ethnomathematics dalam meningkatkan pemecahan masalah berdasarkan jenjang berpikir, yang berasal dari Journal of Research and Advance in Mathematics Education nomor 3 volume 5 dengan penulis Andi Saparudin Nur, Stefanus Budi Waluya, Rohmat, dan Wardono pada tahun 2020. Teori-teori penting pada penelitian itu, Piaget mengklasifikasikan tingkatan berpikir pada masa remaja hingga dewasa dengan tingkatan berpikir konkret, transisi, dan formal. Setiap tingkatan berpikir dibedakan menurut tahapan perkembangan mental yang didasarkan pada karakteristik tertentu. Itu menurut Karl Plus. Tingkatan berpikir konkret adalah kemampuan penalaran seriasi, urutan, dan konservasi. Tingkat berpikir transisi dengan kemampuan berpikir abstrak didasarkan pada penalaran konservasi, proporsionalitas, dan probabilitas. Tingkat berpikir formal adalah kemampuan berjenjang yang dimiliki oleh tingkat berpikir sebelumnya ditambah dengan penalaran korelasional dan kombinatorik serta variabel pengendali. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengkaji pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan jenjang berpikir. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan penelitian eksperimental yang dilakukan dengan desain post-test only control group design. Partisipan dalam penelitian ini adalah 60 siswa SMP di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis kovariansi atau ANCOVA. Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tingkat berpikir. Karakter budaya lokal muncul pada setiap kategori tingkat berpikir siswa. Siswa dengan tingkat berpikir formal memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik daripada yang tingkat berpikir transisi dan konkret. Pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tingkat berpikir. Pada penelitian ini itu ada 3 indikator tingkat berpikir. Yang pertama, penalaran konservasi, penalaran korelasional. Yang kedua, seriation, sequence, combinatorial reasoning, probabilistic reasoning. Dan yang terakhir, penalaran proporsional, variabel pengendali. Saran pembaca pada penelitian ini itu, konsep matematika tidak lepas dari aktivitas budaya yang tumbuh di masyarakat. Pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika memberikan ruang bagi siswa untuk memperoleh pengalaman belajar dengan menemukan muatan matematika dalam berbagai konteks budaya di lingkungannya. Mereka dapat mulai memahami konsep matematika dengan memanfaatkan situasi nyata yang melibatkan identitas mereka sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini itu, konsep matematika tidak dapat dibedakan dari aktivitas budaya yang berkembang di masyarakat. Pembelajaran situasional dengan matematika etnis memberi siswa ruang untuk memperoleh pengalaman belajar dengan menemukan konten matematika dalam berbagai konteks budaya di lingkungannya. Dapat memahami konsep matematika dengan menggunakan situasi nyata yang melibatkan identitas mereka sendiri. Pemecahan masalah menjadi lebih realistis dan dapat dikelola sesuai dengan perkembangan pemikiran setiap orang, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Biasanya, pembelajaran kontekstual matematika etnik akan mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sesuai dengan tingkat berpikirnya. Di kelas eksperimen, ciri-ciri budaya lokal ditunjukkan pada setiap indikator dari setiap kategori tingkat berpikir siswa. Dan siswa dengan kategori formal memiliki keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik daripada pemikir di tingkat lain. Riset gap pada penelitian ini itu, bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian ini mengenai perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kategori transisi yang tidak jauh
Berbeda dengan kategori konkret, faktor-faktor di luar pembelajaran kontekstual berbasis etnomatematika dan kategori tinggal berpikir belum dieksplorasi secara mendalam. Mungkin ada variabel lain yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang relevan dengan penelitian. Dari apa yang saya sampaikan mengenai review jurnal Sinta 1 dan Sinta 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.